Bayangkan mendayung seluas 7 hektar ya. Pekerjaan yang tidak mudah. Oh, itu dilepas karena kecil. Nah, ternyata karena ini adalah budidaya, kepiting-kepiting yang masuk perangkap dilepas kembali. Aduh, ada yang lepas. Aduh. Yang lepas bagaimana nih di belakangku? Jangan gerak ini, ada di kaki. Nusa gerak, apa nusa gerak? Nah ini daripada dia menjapit kita beri. Selamatlah kamu. Halo sahabat Aryan, saat ini Aryan berada di Muara Badak, tepatnya ini Badakulu ya. Muara Berau ya, di Badakulu, desa Badakulu, Muara Berau Transit ya. Nah, Muara Berau Transit ini adalah wilayah Delta Mahakam dan saya bersama nelayan, salah satunya bersama Ardi. Nah, kali ini bersama Ardi kita akan bukan mencoba ya. Aryan akan mengikuti aktivitas Ardi untuk menangkap kepiting, bukan menangkap, tetapi kita mengumpul rakang-rakang yang sudah dipasangkan perangkap. Nah, setelah rakang diambil, di dalamnya akan dipasang umpan kembali dan rakang akan dikembalikan ke dalam empang seperti ini ya. Dalam rakang sudah ditaruh ikan sebagai umpan kepiting. Dan beginilah aktivitas Ardi setiap hari. Dan sahabat Aryan agar mengetahui bagaimana kesulitan nelayan dan tantangannya untuk mendapatkan kepiting. Rakang ini dipasang pada pagi hari. Pagi dan sore hari kita memungut kembali, dan yang tadi sudah diambil isinya dikembalikan ke tempat atau di posisi sekitarnya. Nah, empang ini luasnya berapa? 7 hektar. Dengan luas empang 7 hektar, kita akan mengelilingi, dan sebenarnya ini Mas Ardi lebih cocok jadi atlet dayung loh. Karena hari-hari dayung kan tak ringan ini. 7 hektar loh dikelilingi, harus jadi atlet dayung nih, atlet dayung nasional. Tapi saat ini kita mencoba memahami dan ingin mengetahui bagaimana kesulitan Mas Ardi menghadapi pekerjaan setiap hari. Dan rakang-rakangnya seperti ini. Nah, jika ada kepiting yang kecil itu diambil atau dikembalikan? Nah, dikembalikan rupa-rupanya ya. Lagi. Tuh, dipasangkan lagi umpan. Ya sahabat, kita lanjut lagi di luas lahan empang seluas 7 hektar. Yang keberapa nih? Baru 4 ya? Iya. 4 rakang, 40 rakang ya. Akan kita telusuri di luas empang seluas 7 hektar. Baru 4 ya dari 40. Iya. Nah, itu 4-nya dipasang lagi, dan rangkap ini yang dinamakan rakang dikembalikan lagi. Kita tancapkan lagi ke dasar empang. Lagi pindah sini. Nah, kenapa dipindahkan? Lagi berangkat. Oh, jadi setelah diangkat ditaruh umpan, besok pagi lagi akan diangkat lagi rakang-rakang ini untuk mengecek kepiting-kepiting yang apakah masuk dalam perangkap. Nah, seperti inilah sahabat Aryan, luas empang punya Mas Ardin seluas 7 hektar. Kita coba menelusuri perangkap-perangkap kepiting yang dinamakan rakang, yang tadi kita sudah menyusuri ada 4 rakang. Masih ada 36 lagi. Kita bisa bayangkan mendayung seluas 7 hektar ya. Pekerjaan yang tidak mudah. Oh, itu dilepas karena kecil. Nah, ternyata karena ini adalah budidaya, kepiting-kepiting yang masuk perangkap dilepas kembali, dan perangkap sudah habis umpannya. Nah, dimasukkan kembali ya. Untuk diletakkan pada tempat yang berbeda. Nah, ini rakang yang ke-6. Rakang yang ke-6. Apakah memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Dikembalikan kembali ke alamnya.
habis, dimasukkan kembali umpan yang baru. Di empang ini kita tiap hari panen atau waktu-waktu tertentu? Sebulan ada berapa kali pasang rakang ini? Sebulan 2 kali aja. Kalau hari-hari habis kepitingnya dan tidak besar-besar. Rakang yang ketujuh, apakah memenuhi syarat? Coba kita lihat. Nah, masuk aja katanya. Ini memenuhi syarat ya. Nah, ini tempatnya. Kenapa ditaruh daun nipah? Enggak. Oh, supaya tidak kelahi. Jadi kalau mau kelahi sama daun aja ya. Iya. Ayo pasangnya. Hah? Pitnya keluar. Oh, kelahi. Oh, gitu. Dan ternyata ini kecil-kecil. Apakah diambil? Nah, dilepas. Rakang ke-8. 4 kepiting yang masih dalam perangkap namun dilepas. Dan ini rakang yang ke-10. Wah, gede rupanya. Ini masuk pasti. Dan umpannya pun habis. Umpan dipasang kembali. Dan rakang pun diikat membentang seperti ini. Dan ditangkap kembali. Nah, ini rakang yang ke-11 ya. Apakah ada isinya? Satu, semuanya masuk. Wih, capitnya tuh. Pasang lagi perangkap umpan supaya membentang. Dan masuk. Tapi satu yang kecil pak. Nah, ternyata dibuang ya. Nah, cukup banyak ya. Cuma harus disortir. Yang kecil dibuang. Hanya satu rupa-rupa masuk standar. Sahabat tarian bersama Ardian nelayan tambak Muara Baga di Muara Brau Transit. Beginilah aktivitasnya. Tangkap kepiting yang disebut rakang mengelilingi lahan seluas 7 hektar. Kita menuju ke rakang yang ke-14 kalau nggak salah ya, sampai lupa. Kepitingnya ada, namun satu kecil. Ya. Dibuang semua. Tanda masuk. Tandanya apa itu? Ada tadi yang besar. Ternyata tadi tidak masuk ukuran, harus dilepas kembali. Posisi kita masih di atas perahu, di mana perahu ini mengelilingi empang seluas 7 hektar. Karena di empang ini terdapat budidaya kepiting. Selain kepiting apa isinya nih? Ikan. Dan ternyata banyak ya. Dapat komoditas di sini budidaya. Kayu. Nah, rakangnya dikembalikan lagi ya. Seperti itu. Oke.
ini tiang kayu yang menjadi sasaran. Terdapat rakang di rumah. Ternyata kecil ya. Apakah dilepas? Oh, dilepas. Yang dipasang pagi hari dan ternyata kepiting yang masuk berukuran kecil. Dilepaskan kembali. Mungkin yang ke-20 sudah. Ada besar. Buat satu besar. Nanti yang kecil lepas. Nah, ternyata langsung lepas. Kecil. Masih bersama Ardi, nelayan tambak Desa Badakulu. Posisi tempat kita berada di Muara Berau Transit. Saat ini kita beraktivitas mengambil perangkap kepiting yang dinamakan rakang. Kemudian setelah rakang ini diambil hasil tangkapannya berupa kepiting, jika kepitingnya sesuai dengan ukuran akan dipanen, namun ukuran-ukuran kepiting yang kecil itu akan dikembalikan lagi dan rakang diisi kembali, diisi umpan ya, dan dikembalikan ke tempat di sekitar empang ini dengan cara menangkap. Masih lanjut aktivitas bersama Ardian, nelayan empang yang sedang mengumpulkan rakang-rakangnya yang dinamakan perangkap kepiting ya, berupa rakang. Dan kita sudah masuk ke akhir-akhir perangkap yang sudah telusuri sebanyak 40 rakang. Nah, dari sekian puluh rakang yang ditancapkan di empang seluas 7 hektar ini, ternyata banyak kepiting-kepiting yang masih berukuran kecil sehingga dikembalikan lagi ke empang untuk pembesarannya. Kita masih menelusuri perangkap kepiting yang bernama rakang ya, kita bernama rakang. Jadi pantau apakah kepiting. Bagaimana kabarnya? Ada isinya kak? Nah, ada ternyata. Ini kalau kepiting besar lepas dari belakang saya ini kemudian menjepit, nggak tahu ceritanya. Mungkin saya terjun ke sungai atau empang. Masih pada mengumpulkan rakang-rakang. Ternyata ada kepitingnya. Aduh, ada yang lepas. Aduh. Yang lepas bagaimana nih di belakangku? Nah, berada pada titik-titik akhir beberapa rakang yang akan dikumpulkan. Dari 40 rakang yang dilepas atau ditangkap di empang ini, masih banyak terdapat rakang-rakang yang kepiting-kepiting yang kecil yang harus dilepas.
ada kepiting-kepiting ukuran tertentu yang masuk ukuran untuk dipanen. Nah, setelah itu umpan dipasang kembali dan tali rakang dikencangkan untuk kembali ditancapkan ke dalam empang. Jangan gerak, ini ada di kaki. Nusa gerak, apa nusa gerak? Pergi kau. Nah, tahu dia manjat. Ini tuh manjat dia, kembali lagi dia. Dia kembali. Pergi kau. Ya, manjat, manjat terus manjat. Lagi, manjat lagi. Kayak apa ini? Pindahkan nih. Aduk-aduk kak. Gayung kita kak. Nah, ini daripada dia menjapit kita beri. Selamatlah kamu. Nah, sudah dekat dari pondok. Ternyata kacangnya kosong dan kita akan segera kembali ke pondok tempat kita transit ya. Coba satu lagi, titik terakhir ya, di depan kita ini masih terdapat satu rakang lagi yang coba dipantau apakah ada isinya. Nah, ini ada isinya, kosong, kecil dan dilepas. Baik sahabat tarian, demikianlah aktivitas kita menyusuri 7 hektar empang bersama Tardian. Waduh, cukup melelahkan ya, walaupun jadi penumpang. Gimana kalau menjadi nelayan? Sanggup nggak? Makanya kalau beli hasil tangkapan nelayan jangan yang murah ya. Jangan ditawar terlalu murah. Karena beginilah perjuangan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapannya, hasil budidaya di empang. Harus menyusuri 7 hektar ya, karena luas empang mereka 7 hektar. Masih ada satu titik lagi. Nah, apakah isinya? Ternyata kosong. Ada satu. Ya baik sobat harian, kita akhiri dulu aktivitas kita hari ini.